Baik, jadi apabila kita melihat materi yang telah disampaikan kemarin, materi yang sama sebenarnya kita hanya mempelajari setengah dari materinya, ya. Jadi kita baru mempelajari Python, bagian Python-nya. Nah, di sini kita akan mempelajari bagian setelah Python, yakni machine learning. Jadi untuk Bapak Ibu bisa silahkan untuk membuka materi yang kemarin diberikan atau ya saya kirimkan ulang saja ya. Nah, tuh sudah ada di grup ya. Oke, sebentar saya izin share screen. Oke, jadi kemarin kita hanya mempelajari terkait Python ya. Nah, setelah Python di sini kita masih ada yakni bagian machine learning. Nah, untuk sesi kali ini di sini saya akan di sini kita sesinya seperti yang kemarin ya. Di sini saya akan menerangkan lalu peserta akan mempraktekkan apa yang ada di dalam ada yang apa yang ada di dalam PowerPoint tersebut. Ya, jadi peserta tidak mendengarkan sambil mempraktekkan, tapi peserta mendengarkan terlebih dahulu baru mempraktekkan. Ya, jadi di sini kita akan membahas machine learning. Materi bisa dilihat di kolom, bisa dilihat di grup ya. Nah, machine learning dalam Python itu merupakan konsep tentang pembuatan aturan berdasarkan dari data yang ada. Misal nih, kita punya kumpulan data A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L sampai O. Nah, itu kita mau cari tahu peraturan rules yang ada di dalam datanya. Rules itu gimana? Nah, misal rule itu bisa macam-macam kan. Jarak A sama B kan satu ya, satu satuan huruf. A, B, A ke B satu, B ke C satu, C ke D satu, dan terusnya. Nah, maaf. Jadi ini bisa dikatakan terkait A ke B satu, B ke C satu. Jadi kita memahami terkait apa itu pemahaman data, pemahaman terkait data itu. Nah, apabila program tradisional itu kita yang membuat peraturannya. Nah, tapi kalau machine learning itu mesin yang buat peraturannya. Jadi seperti ini nanti gambarannya. Nah, kalau program biasa atau klasik klasik programming seperti yang kita pelajari awal kemarin ya, kita pahami awal kemarin, itu kita punya data dan rules yang mana nanti apabila kita satukan kita dapat jawaban. Sedangkan kalau machine learning itu kita punya data, punya jawaban, kalau kita satukan kita punya rules-nya. Ya, itu seperti kita cari tahu, eh, misal 3 plus 3 6. Nah, kita cari tahu 3 plus berapa yang hasilnya Ini 6. lagi masuk kok. Ya, gitu ya. Nah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh peserta dalam machine learning atau data science ini, yakni ada jenis data. Jadi data yang kita olah ini bakal bentuknya apa? Bentuknya Excel kah? Bentuknya teks? Bentuknya gambar? Bentuknya audio? Bentuknya video? Atau apa? Nah, ini bisa
berbeda-beda ya, tergantung masalah yang dihadapi. Lalu data cleaning. Data cleaning itu gunanya untuk membersihkan data ya, namanya juga data cleaning kan ya. Nah, membersihkan dari apa? Kan data nggak mungkin kena debu kan. Nah, bukan masalah debu. Tapi di sini kita membicarakan soal eh, usability-nya dari data atau seberapa jauh datanya bisa dipakai. Jadi kan kalau misal datanya kebanyakan null value-nya, kebanyakan kosongnya, data tersebut tidak bisa dipakai. Ya, mau kalau kosong semua, mau yang dipakai apa kan? Nah, jadi kita perlu yang namanya data cleaning ya. Terus fitur selection. Tidak semua kolom dalam data set, tidak semua kolom dalam data, tidak semua fitur dalam data, tidak semua variabel dalam data itu ada gunanya. Ada beberapa yang tidak memiliki fungsinya. Jadi fitur selection ini berguna untuk menyeleksi fitur atau variabel yang sekiranya berguna. Jadi tidak semuanya dipilih ya. Nah, ada juga data transformation. Ini berfungsi agar data bisa dipahami oleh komputer atau machine learning. Contohnya, gambar kita konversikan jadi kumpulan eh, RGBA ya, atau ya kita bisa konversi dari RGBA ataupun eh, data biasa yang kita normalisasi dengan menghitung nilai Z-nya dan seterusnya. Nah, machine learning ini punya berbagai jenis. Nah, ada supervised, ada unsupervised, ada reinforcement. Nah, pertama kita coba pahami dulu ya yang supervised-nya apa. Jadi, supervised sendiri ada beberapa jenis juga. Jadi, ini kayak bercabang ya. Nanti machine learning, ada supervised, ada regression, nanti ada apa. Nah, itu. Nah, jadi kita ke regression. Regression ini merupakan pembelajaran data berupa pencocokan hubungan antara fitur atau variabel data dengan target yang ingin diprediksi berupa bilangan real atau continue. Oke, kuncinya ada di ini ya, ada di uh, pembelajaran data, ada di pembelajaran data, ada di pembelajaran data, pencocokan hubungan variabel dengan target. Jadi regression ini, tapi ya berupa bilangan real dan continue ya. Jadi regression ini merupakan pembelajaran data, yakni dengan cara mencocokkan hubungan antara variabel dengan target, dan targetnya itu berupa bilangan real atau continue. Bayangin aja lah, kita katakanlah sebuah eh, sebuah data yang target variabelnya adalah bilangan continue. Contohnya adalah kita prediksi nilai ujian, nilai ujian dari seorang siswa ya. Kita bisa seperti itu. Kita bisa memprediksi nilai ujian dari seorang siswa dari data yang ada. Contohnya seperti data data nilai tryout-nya, data nilai UK, data nilai tryout-nya, data nilai rapotnya, ataupun data nilai yang lainnya. Yang mana kita bisa gunakan untuk membuat prediksi nilai ujiannya. Ya karena itu kan nilai ujian kan bisa berdasarkan belajar ya, bisa berdasarkan pembelajaran yang dilakukan, performa siswa selama semester tersebut. Nah, ya yang mana itu kita bisa simpulkan, kita bisa ambil nilainya dari rapot-rapotnya. Tapi bisa saja rapot itu tidak berpengaruh ya. Tapi kadang-kadang beberapa skenario rapot itu berpengaruh ataupun tidak berpengaruh. Nah, alat yang digunakan atau tool yang digunakan itu ada linear regression sama decision tree. Regression. Sebenarnya banyak lagi, tapi di sini saya ambil contoh dua saja ya. Oke. Nah, contohnya itu seperti ini, yang ada pada gambar ya. Jadi kita punya sekumpulan data, yang mana itu data punya dua variabel. Jadi kita fit the line atau kita buat garis prediksi dengan menggunakan linear regression. Ya, seperti ini. Nah,
setelah regression tuh ada yang namanya classification. Nah, classification ini berupa pencocokan hubungan. Nah, ini ya kita tandai lagi nih ya. Eh, Pencocokan hubungan antara fitur dengan target yang berupa kategorikal. Jadi classification itu punya definisi yang hampir sama dengan regression, yakni pencocokan hubungan antara fitur dengan target yang berupa kategorikal. Hal-hal yang ingin diprediksi dalam classification itu lebih simpel, jawaban simpel, yakni ya atau tidak, rendah, sedang, tinggi, dan seterusnya. Apabila kita samakan dengan ujian tadi, ini apabila kita kalau regression kita prediksi nilai, kalau classification itu kita prediksi lulus atau tidaknya, ya. Jadi mungkin mungkin itu seperti halnya kita mau cari tahu nilainya, tapi cari tahu nilainya itu terlalu beresiko. Misal kalau nilai kan kita nanti nanti penilaiannya atau matriksnya berupa regression ya, bisa pakai mean absolute error, bisa pakai mean squared error. Tapi kalau kita rubah jadi classification, ya, misal if nilai ujian di atas 80 maka lulus, else ya nggak lulus. Jadi kita bisa ubah masalah yang rumit, yang mana kita perlu memprediksi banyak bilangan, kita cukup prediksi dua jenis bilangan saja. Gitu. Nah, penggambarannya seperti ini ya. Jadi kita classification akan membuat garis yang memisahkan kedua data menjadi dua bagian, yakni bagian 0 dan bagian 1. Selanjutnya kita punya unsupervised, jadi kita mempelajari semua jenis gitu ya. Unsupervised kita punya clustering. Clustering ini teknik pengelompokan data yang tidak terlabel. Nah, itu singkat. Pengelompokan data yang tidak terlabel. Nah, kalau supervised learning kan kita sudah punya jawaban, maka pada clustering kita belum. Nah, kalau kita pakai clustering, kita mencari kelompok manakah tiap data yang kita miliki akan menuju. Jadi, peraturannya berubah ya dari machine learning. Ingat, machine learning kan kita butuh data sama answer buat dapat rules. Nah, kalau k-means itu kita data. Kita cuma butuh data, nanti kita dapat answer. Ya, walaupun kita nggak 100% yakin sama answersnya ya. Ya, kita butuh data yang mana nanti kita bakalan dapat rules sama answersnya. Nah, contohnya itu seperti ini penggambarannya. Ini bukan classification ya. Nah, ini clustering. Jadi clustering sama classification tuh hampir sama. Dan sebenarnya kalau clustering itu ada pencocokannya, tapi kalau k-means itu tidak ada pencocokannya. Nah, ada juga yang terakhir yakni dimensional reduction. Nah, apabila kita taunya dimensional reduction itu berupa feature selection, bukan ya. Dimensional reduction itu berarti kita ada pintunya nih. Kita mengurangi dimensi yang ada pada data kita dengan tujuan untuk memilih hanya fitur yang berguna atau mengurangi beban kinerja mesin. Dimension Dimensional reduction tidak sama seperti fitur selection ya. Oke ya. Jadi dimensional reduction ini fungsinya mengurangi dimensi dengan tujuan memilih fitur yang menurut modelnya berguna ya. Jadi yang berguna itu menurut modelnya. Nah, misal kalau kalau fitur selection kan kita bisa ambil uh, fitur atau variabel yang memiliki korelasi tertinggi. Nah, sedangkan dimensional reduction ini uh, cuma mengambil apa yang menurut mereka bagus. Nah, misal nih, kan ada banyak algoritma dimensional reduction, tapi ada dimensional reduction, contohnya ada PCA. PCA ini mengambil berdasarkan variance, variance yang eh, variance yang terbanyak atau terbesar, memiliki variance yang terbesar. Nah, dan juga Disney. Disney itu benar-benar data tiga dimensi diinterpretasikan menjadi dua dimensi. Ibaratnya
kita tahu kubus, kita gambar kubus di 2 dimensi kan seperti ini. Jadi ini ya. Ini kalau kita gambar kubus di dalam dunia 2 dimensi itu seperti ini. Kita bisa kita bisa beranggapan bahwa itu kubus walaupun itu sebenarnya bukan kubus. Ini adalah gambar 2 dimensi yang mirip dengan kubus. Nah, jadi itu Disney bekerja seperti itu. Disney itu interpresentasikan ya memiripkan data yang ada di dalam 3 dimensi menjadi 2 dimensi. Ya walaupun nanti tampaknya aneh, tapi tetap saja. Nah, terus juga UMAP. UMAP itu sama seperti TIS. Ini hanya saja UMAP ini kinerjanya lebih cepat dan berdasarkan learning rate ya. Berdasarkan ya learning rate. UMAP juga menggunakan konsep turunan atau ya apa namanya turunan. Jadi saya lupa istilahnya namanya apa. Propagation dalam neural network itu. Oh, ada juga kernel PCA. Nah, karena sering berikut. Nah, itu ini anu ya, data data awalnya yang 3 dimensi diturunkan jadi 2 dimensi seperti ini. Nah, jadi itu tadi jenis-jenis yang ada pada machine learning. Kita akan lanjut ke dalam library machine learning. Jadi sebelum kita lanjut, eh, saya akan memberikan 2 pertanyaan ya untuk peserta. Barangkali ada yang ingin tanyakan atau ada yang mungkin meluruskan terkait apa yang dipresentasikan sebelumnya terkait jenis-jenis machine learning. Silahkan. Bisa reaction ataupun lewat kolom chat ya. Halo Pak Rizky. Ya, halo. Ya, mohon izin bertanya, saya Pak Acep dari Wikrama. Ya, Eh, silahkan. untuk menentukan kita mau pilih pakai metode apa itu, apakah ada keterkaitan dengan jumlah data yang kita gunakan ya Pak? Misalkan kita cuma punya datanya kurang dari 1.000 gitu. Kita pakai metodenya apa? Atau yang lebih dari 1.000 kita pakai metodenya apa? Gitu Pak pertanyaannya. Terima kasih. Oke, ya, sama-sama, Pak. Oke, jadi apakah lebih dari 1.000 eh, penentuan metode itu apakah ditentukan oleh jumlah data atau tidak ya? Oke, jadi izin teruskan ya. Jadi untuk penentuan metode itu tidak didasarkan dari jumlah data, melainkan kualitas data. Jadi tadi kalau misal problem kita merupakan eh, bilangan real atau kita ingin memprediksi bilangan real, maka kita masukkan ke dalam regresi. Apabila problem kita berupa bilangan kategorikal, maka kita masukkan ke dalam classification. Nah, kalau misal yang diberikan Pak Acep tadi ya, itu merupakan misal nih kita punya data sedikit. Kalau misal data kita banyak, itu kita siap kita siap memasukkannya antara ke regresi ataupun klasifikasi ataupun clustering. Tapi kalau data kita sedikit, kita data kita sedikit ataupun data kita tidak seimbang atau imbalance, eh, misal nih di dalam kita punya data kanker tapi kebanyakan kebanyakan itu yang tidak kanker ya misal kita punya data penyakit kanker yang ada di dalam Indonesia tapi ternyata kebanyakan datanya itu berupa 00 atau yang tidak kanker. Yaitu caranya itu kita pakai algoritma bernama SMOOTH. Ya, mohon maaf itu tidak ada di sini ya. Jadi algoritma SMOOTH itu ya ini SMOOTH itu berguna untuk me- menyeimbangkan dataset yang tidak seimbang. Ataupun ataupun misal Bapak mau pakai itu pakai citigen ya. Misal datanya cuma cuma 100
datanya cuma 1000, kita mau datanya yang banyak 100.000, kita bisa pakai yang namanya Citigen. Itu eh, itu seperti bisa dicari di itu. Nah, Citigen bisa dicari di Google, ada di GitHub. Itu merupakan eh, jenis algoritma yang bisa regeneratif data secara ulang. Tapi itu ya datanya buatan AI ya, jadi kadang ada yang masuk akal. Tapi tetap saja itu bisa digunakan. Seperti itu ya Pak. Oh, terima kasih Pak. Siap. Oke, ya sama-sama Pak. Oke, jadi uh, decision support system masuk ke ML ya dari Agung Fazavadla ya, Pak Agung Fazavadla. Contohnya algoritma AP. Oke, sebelumnya bisa dijelaskan dulu apa algoritma AHP ini, Mas? Karena di sini saya baru mengetahui algoritma AHP ini. Analytic Hierarchy Processing. Oke. Oke, jadi konsep Analytic Hierarchy Processing ini lebih condong ke benar-benar apa ya? Benar-benar rigorous ya, atau benar-benar lebih condong ke AI, kecerdasan buatan yang benar-benar raw kecerdasan buatan. Jadi sebenarnya ini masuk, tapi kita tidak masuk ke pembahasan ini karena ini terlalu dalam ya. Jadi eh, kita mungkin ini masuk, tapi kita tidak mempelajari sampai sedalam ini. Kita hanya mempelajari tool yang sudah tersedia. Masuk, cuman cuman kita tidak masuk ke sini saja gitu ya, Pak ya. Itu. Oke, dari Pak Andriansyah membantu menjawab ya untuk klasifikasi. Oke, oke, ya. Kasih. Ya, saya lanjutkan ya. Jadi eh, kita lanjut ke library dari machine learning itu sendiri. Nah, untuk library dasar apabila kita ingin menggunakan machine learning itu ada NumPy, ada Pandas, ada Matplotlib, ada Seaborn, ada Scikit-learn. Nah, itu. Nah, nantinya untuk pengolahan data, peserta boleh pakai library apa saja ya. AutoML juga boleh, Scikit-learn juga boleh, apa saja boleh. Selama yang penting yang digunakan bukanlah data leak. Selama ada proses di dalamnya, maka dapat digunakan. Ya, Mas. Oke, jadi kita akan membahas satu persatu ya. NumPy, Pandas, Matplotlib, Seaborn, dan Scikit-learn. Nah, mungkin sekaligus ini menjawab pertanyaan dari Pak Agung ya. Di kalau di Python ini mungkin bisa dikatakan enaknya library ini instan, jadi kita bisa langsung pakai. Jadi kalau misal apabila yang kita pelajari dalam kuliah kan itu ya, nanti kita benar-benar mempelajari dari awal. Kita belajar logika fuzzy, kita belajar pohon keputusan, kita belajar ya benar-benar dari awal. Sedangkan kalau di Python sendiri, data science ini kita instan, kita eh, mem- mempelajari algoritma yang sudah di ensemble, sudah diterapkan eh, ke dalam lapangan. Tapi kalau misal buat Bapak Ibu atau teman-teman peserta yang ingin mempelajari lagi, ya supaya supaya nggak mikirnya, oh ini simsalabim jadi, boleh silahkan. Cuman di sini kita hanya mencakup itu ya, yang instan-instan saja. Oke, ini kita ke NumPy terlebih dahulu. Nah,
NumPy merupakan modul fundamental yang digunakan dalam Python untuk dalam hal ilmu pengetahuan komputer, computer science. NumPy sering digunakan untuk mengurus hal-hal seperti array, data, karena lebih cepat daripada menggunakan list biasa. Nah, yang kita praktekkan kemarin itu kan merupakan list biasa ya, kita pakai list biasa. Nah, kalau kita pakai NumPy itu bisa lebih cepat, 10 kali lebih cepat daripada list biasa. Nah, ini nanti akan praktekkan, silahkan dipraktekkan di Google Colab ya. Import NumPy as NP, itu notasi yang digunakan untuk mengimport NumPy. Nah, NumPy ini pasti digunakan apabila tugas yang diberikan adalah computer science, dan machine learning merupakan bagian dari computer science ini. Sehingga bisa dikatakan NumPy ini library yang perlu, sangat perlu, ya sangat perlu. Ini sangat wajib. Yang perlu kita import waktu menggunakan Python untuk machine learning. Jadi ini krusial banget ya, karena di dalam NumPy ini terdapat built-in calculation. Jadi kalau misalnya kita ingin menghitung sinus, kosinus, tangent, itu kita tinggal panggil fungsinya NumPy saja. Kita nggak perlu buat fungsi sum berapa. Jadi kita cuma panggil aja. Tapi tetap saja kalau ada saja kita perlu mengetahui pemahamannya ya. Kita perlu tahu ini tuh fungsinya dari mana asalnya. Itu. Nah, beberapa sintaks NumPy itu ada NumPy array, list. Itu kita mengubah list Python jadi NumPy array. Ada juga NumPy min, itu kita kalau mau cari tahu rata-rata. Ada juga NumPy absolute, itu kita cari tahu nilai absolut atau ya negatifnya hilang lah ya. Nah, kalau ada juga NumPy random itu cari tahu nilai acak. NumPy argmax itu indeks dengan nilai yang terbesar. Juga NumPy round itu membulatkan sebuah bilangan real ke bilangan bulat terdekat. Ini beberapa ya. Lebih lengkapnya ada di dokumentasinya. Nah, contoh penggunaan NumPy ini pertama ada itu. Pertama kita buat array list, array underscore list, yang mana berisi list kita 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu kita buat NumPy array, yakni array underscore np. Ya ini kita bungkus itu di dalam np array, yakni karena kita importnya numpy as np ya. Kalau kita import numpy doang, kita tulisnya numpy.array. Kalau kita tulis numpy as np, kita tulis np.array. np.array membungkus listnya dalam kurung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gitu. Lalu kita cari tahu min-nya nih, kita cari tahu rata-ratanya dari array tersebut, yakni 3,5. Nah, kalau ini kan cari rata-rata ya, cari min ya. Nah, kalau mau cari nilai median, nilai maksimum, nilai minimum cukup ya ganti aja nilai NP median, NP max, NP min, NP std, NP var, ya seperti itu. Singkatannya dari uh, singkatannya dari kalkulasi tersebut. Nah, tadi NumPy, ya nggak banyak karena kalau kita bahas semuanya itu nggak bakal selesai. Kita bahas semua dokumentasi yang ada di NumPy. Nah, kita selanjutnya akan bahas Pandas ya. Nah, Pandas itu library lain yang salah satunya juga wajib dalam menggunakan Python. Pandas ini modul Python yang harus digunakan atau diimport apabila kita berurusan dengan data seperti spreadsheet. Pandas memiliki banyak kegunaan seperti mengimport file CSV yang biasanya dilakukan oleh data scientist. Nah, jadi eh, Pandas ini kalau kita berurusan dengan file CSV, file Excel, agar file-file tersebut bisa masuk ke dalam Python, kita perlu library namanya Pandas. Nah, kalau import seperti ini ya, import Pandas as PD. Nah, kalau kita pakai Pandas, kita bisa import spreadsheet, JSON, bahkan file format lainnya yang disupport oleh Pandas. Nah, kita juga agak perlu buat kode panjang yang membaca file JSON. Kalau kita pakai Pandas itu bisa dilakukan dengan satu baris kode saja. Nah, sebenarnya eh, kita juga bisa baca kok. Kita bisa juga baca file Excel dengan raw Python, tapi kodenya bakal panjang lebar. Jadi daripada kita ambil resiko panjang lebar, lebih baik kita
eh, pakai pandas saja. Nah, ini sintaks pandas, ada pandas data frame, ada pandas series. Pandas data frame itu kalau kita mau buat data frame ya, data dua dimensi itu dengan key value. Ingat pada dictionary kita kemarin ada key value. Key itu kolomnya, value itu value-nya atau array-nya. Lalu ada juga pandas series. Nah, kalau misal kita kan tadi kan konversi dari list ke array, list ke numpy array. Kita bisa juga konversi dari numpy array ke pandas series, yang mana itu bakal suportif untuk pandas, tapi tidak menjamin lebih cepat ya, hanya suportif untuk pandas. Kalau kita mau ngitung rata-rata, kita mau ngitung min, atau kita mau nyatuin sama pandas atau frame lain, itu kita jadikan ke pandas series terlebih dahulu. Terus juga pandas concat ini kalau kita mau nyatuin antara data frame sama series, ataupun data frame atau series ya. Jadi data frame series, atau series di all to all ya. Nah, terus pandas get dummies data frame. Ini kita buat kolom yang berisi kategorikal menjadi one hot. Nah, ini kita ada terminologi ya. Kalau kita lihat kan ini ada one hot nih. Bukan one heart ya, tapi one heart itu motor. Kalau one heart ini punya arti lain lagi. Nah, one heart ini, nah terminologi alert ya, alert. Nah, one hot ini merupakan teknik pengubahan data kategorikal supaya bisa dibaca oleh machine learning. Nah, contohnya seperti ini. Kita punya data lulus, lulus, tidak lulus, lulus terlambat. Jadi kita punya 3 jenis data lah ya. Nah, di sini ada 3 jenis data. Kalau kita ubah jadi one hot, kita akan mengubahnya jadi seperti tabel yang di kanan. Ada 3 jenis ya. Ada lulus, ada lulus terlambat, ada tidak lulus. Nah, tidak eh, nanti otomatis tabelnya akan membuat 3 jenis data. Ya, 3 jenis kolom, yang mana masing-masing kolom itu merepresentasikan nilai yang ada di kanan. Misal, lulus. Kalau lulus nanti yang nilainya lulus di kolom lulus itu 1, sisanya 0. Kalau tidak lulus nanti nilainya yang kolom tidak lulus 1, sisanya 0, dan seterusnya. Ini agar bisa dibaca untuk algoritma berbasis kalkulasi ya, seperti ya nanti kita akan bahas nanti. Nah, ini ada contoh penggunaan data frame. Ini ada 2 cara, ya ini kita pakai cara dari pakai dictionary ataupun cara pakai array. Yang di atas itu cara data frame dari dictionary. Kita buat dictionary terlebih dahulu ya. Jadi dictionary ini udah ada di dalam tuh. Yang mana itu ada key F1 sama F2. Terus value-nya berupa list yang sama panjangnya. Nah, kalau data dari NumPy array itu berupa um, array ya, berupa array. Yang mana kita bisa lihat itu saat ada dua, ada 2 kolom. Nah, cara baca array yang dimasukkan ke dalam pandas data frame itu, kita harus membuat list, dan kita harus buat list secara horizontal. Lalu tiap ada list baru kita buat garis baru. Karena susunan datanya akan mirip seperti itu ya. Jadi yang baris itu 1, 2, 3, 4. Jadi 1, 2, 3, 4 itu masuk satu kolom, satu kolom, satu kolom, satu kolom. Kolom akan kolom akan bergerak secara horizontal, dan baris akan bergerak secara vertikal. Seperti itu. Nah, di bawahnya kita jangan lupa kasih kolom sama dengan F1, F2. Itu untuk memberi nama pada kolomnya. Kalau nggak dikasih nama, nanti namanya 01. 0 sama 1 sama 2. Mau seri 0 lah pokoknya. Nah, ini metode-metodenya ada data min, ada data log, ada data fill NA, data fill NA itu mengisi value kosong yang ada pada depan data frame sesuai diinginkan user. Itu juga diisi sama nilai rata-rata, juga diisi sama nilai konstan.
Ada juga data drop NA itu untuk menghilangkan nilai kosong atau non value. Ada juga data plot itu untuk membuat plot atau grafik dari data frame-nya. Nah, ini contohnya nih ya. Eh, kita ambil contoh dari data ini, data yang ada di ini. Kita lanjutin ke sini, data .min, ada rata, kita meratakan di axis 0, itu hasilnya seperti berikut. Oh, nyambungnya ke ini suaranya. Hah? Jadi begitu. Kalau kita meratakan dari axis 0, ini seperti berikut jadinya ya. Jadi bakal mengambil F1 itu rata-ratanya sekian, F2 rata-ratanya sekian. Nah, kalau kita ambil rata-rata dari axis 1 atau dari kolom ya, itu nanti kelihatan kalau baris 0 itu rata-ratanya sekian, baris 1 rata-rata sekian. Nah, jadi kelihatan kan kalau 0 itu kalau kita axis 0, maka nanti akan kelihatan rata-rata kolomnya, rata-rata tiap kolomnya. Tapi kalau kita ambil, oh maaf, rata-rata dalam satu kolom. Ya, rata-rata tiap kolom. Tapi kalau kita ambil axis sama dengan 1, kita bakalan dapat rata-rata tiap indeksnya. Ya, indeksnya rata-rata. Nah, ini kita bisa juga langsung kita langsung mau ngeplot dari data frame tanpa harus pakai matplotlib itu seperti ini. Matplotlib. Ya, kita next. Nah, itu perbedaannya seperti ini ya. Axis 0 itu seperti yang ada di gambar. Axis 0 itu yang ke bawah, axis 1 itu yang ke samping. Nah, ini penggunaan series ya. Series itu kan cuma ada satu dimensi. Jadinya inputnya cuma berupa list atau array. Seperti itu. Nah, metode-metodenya ada data min, data log, data fill NA, data drop NA, data drop duplicate, data plot. Nah, kalau karena ini cuma ada satu baris, kita nggak perlu yang namanya aksis 01, aksis 01. Kita langsung saja drop NA, kurung buka, kurung tutup. Data min, kurung buka, kurung tutup. Seperti itu ya. Nah, terus kita ke yang selanjutnya, yakni visualisasi. Ada matplotlib sama seaborn. Ini dijadiin satu ya, biar ya karena emang asalnya afdolnya itu menyatu mereka. Nah, matplotlib itu merupakan library Python yang menyediakan fitur untuk membuat grafik atau plot serta konfigurasi seberapa besar figur atau window yang digunakan. Nah, sedangkan Seaborn bisa dikatakan sebagai inheritance atau warisan dari matplotlib. Seaborn punya API reference yang lebih mudah daripada matplotlib. Seaborn juga menyediakan banyak warna yang mana lebih enak dipandang mata daripada matplotlib ya. Jadi matplotlib nggak punya dark mode, Seaborn punya. Nah, penggunaan matplotlib itu biasanya digabungin. Matplotlib itu guna untuk konfigurasi defaultnya, dan Seaborn sebagai wadah grafiknya. Nah, ini contohnya. Eh, kelihatan ya, di sini kita kalau kiri itu matplotlib, kalau kanan itu matplotlib sama Seaborn. Nah, kalau kita cuma pakai matplotlib, kita kodenya PLT figur, PLT plot, PLT plot, PLT legend, PLT show. Nah, kalau Seaborn itu lebih instan. Kita cuma PLT figur, SNS line plot, langsung PLT show, jadi. Dengan garis yang agak berbeda, tapi dengan kode yang lebih simpel. Nah, beberapa sintaksnya itu ada PLT figur itu untuk konfigurasi besarnya window yang akan digunakan untuk pada plot. Contohnya ini ya, paling atasnya ada PLT figur fixed size 9,5. Terus line plot itu membuat plot berupa garis. Ya. Ini juga scatter plot itu plot titik-titik. Genesis plot itu plot distribusi berupa histogram. Ada juga SNS KDE plot, SNS box plot. KDE plot itu berupa kurva. Apabila kalian tahu poligon, maka ya seperti itu, seperti poligon ya. Nah, ada juga box plot.
membuat plot distribusi berupa box yang bisa juga mendeteksi outlier. Jadi si Born itu punya kelebihan yang mana punya box plot yang bisa digunakan untuk deteksi outlier. Lalu ada juga SNS rect plot. Itu untuk membuat plot berupa titik-titik dari kedua data dan garis linear yang memberitahu korelasi mereka. Jadi korelasi untuk positif, negatif, atau apakah ada line yang bisa di-fit ke mereka. Terus ada juga SNS pair plot. Itu membuat plot lebih dari satu untuk mengetahui hubungan data per data. Nah, nanti untuk para peserta bisa dimohon untuk mempraktekkan juga ya. Mempraktekkan ini di masing-masing collab notebook juga. Dan ya, lebih baik saran saya untuk menyambungkan notebook yang kemarin agar bisa dijadikan bahan belajar dan referensi. Nah, selanjutnya mungkin sekaligus yang terakhir ya, ini ada scikit-learn. Nah, scikit-learn ini algoritma yang paling populer ya. Pasti Bapak Ibu dan teman-teman peserta yang udah pernah bergelut di dunia data science pasti tahu ya scikit-learn itu apa. Nah, scikit-learn ini tools yang sering digunakan dalam data science. API reference-nya itu mudah dipelajari untuk dipakai, digunakan untuk belajar dasar-dasar machine learning. Nah, scikit-learn sendiri itu merupakan algoritma yang fokus dalam pengembangan tidak hanya fokus dalam satu algoritma, tapi punya algoritma banyak banget ya dari supervised ataupun unsupervised. Jadi kalau kita lihat ada algoritma, misal katakanlah ada library namanya XGBoost. Nah, XGBoost itu cuma fokus ya di XGBoost, pengembangan algoritma XGBoost secara klasifikasi dan regresi. Dengan scikit-learn itu punya banyak banget. Ada algoritma namanya random forest, ada namanya linear regression, ada namanya decision tree. Itu pun juga terbagi jadi classification dan regression. Ada juga clusteringnya seperti itu dan banyak lagi. Nah, algoritma sklearn yang kita bahas di sini untuk pertemuan ini akan berupa linear regression, terus decision tree, random forest, sama t-SNE. Yang terakhir juga PCA atau Principal Component Analysis. Jadi kita akan bahas itu juga ya. Oh, ada juga satu lagi. Kita akan bahas Linear Discriminant Analysis juga. Nah, kita bahas ulik satu persatu ya. Nah, linear regression itu algoritma yang paling dasar sekali. Jadi, algoritma ini antara dipakai sebagai masalah simple ataupun finishing. Gara-gara saking simpelnya ya. Jadi kita itu jarang pakai linear regression atau kecuali misal kita masalahnya itu simple atau misal pemula itu pakainya biasanya yang simpel-simpel dulu. Nah, ini contohnya seperti ini. Linear regression tuh gambaran mau fittingnya seperti ini. Nah, kodenya tuh seperti ini ya. Nah, jadi buat Bapak Ibu peserta bisa melihat slide di sini. Ada juga penjelasan per partnya. Jadi bisa diikuti juga dengan cara menambahkan atau menyambungkan dari notebook yang dibuat kemarin, dikumpulkan kemarin. Dan oh ya, serta untuk menjaga kerapian dimohon untuk itu ya, memberi section tiap algoritma. Jadi ada markdown, section linear regression, section decision tree, dan seterusnya. Oke, jadi di sini kita linear regression, sklearn, linear model, import linear regression itu import dan memanggil. Nah, kita membuat data lebih dahulu, datanya ini data dummy ya, jadi ya. Nah, ini ada catatan modul estimator sklearn cuma mau menerima X sebagai 2 dimensi, sehingga apabila X adalah 1 atau 3 dimensi lebih, maka nanti muncul error. Ya, jadi cuma mau 2 dimensi untuk X. Nah, ini kita prediksi hasilnya, masukkan ke variabel berat result sama dengan lnr.predict X. Lalu kita cetak, kita buat visualisasinya. Maka akan muncul seperti gambar di samping. Nah, selanjutnya kita punya decision tree ya. Nah, decision tree ini kerjanya lebih kompleks. Bahkan bisa dikatakan agak nge-boost dari linear regression.
Karena cara kerjanya itu seperti pemilihan keputusan, seperti manusia ya. Nah, inilah yang bikin linear regression itu beda dari decision tree. Decision tree itu lebih fleksibel terhadap data biasanya ya, karena pemilihan keputusan otomatis harusnya lebih lebih fleksibel dari datanya kan. Kita lihat ya. Itu ini contohnya seperti ini. Eh, visual hasilnya ya. Ada color red, color yellow, model 2010, yes, no, mileage, make Ferrari, seperti itu. Nah, ini penggunaan decision tree seperti ini. Import decision tree dan membuat model itu kita kita buat datanya dari X sama dengan NW array, Y sama dengan NW array apa. Terus kita eh, buat variabel namanya DCT. DCT ini decision tree regressor dengan random state 0. Nah, random state itu apa sih? Random state itu randomizer yang digunakan dalam decision tree. Gunanya agar ya karena ada beberapa keputusan yang tidak bisa ditentukan secara pasti atau harus ditentukan secara random ya. Nah, random state ini agar memastikan random yang ditentukan itu pasti. Jadi, oh, oh kalau ada kejadian di gini maka pilihnya ini aja. Seperti itu. Nah, ini kita gunakan model decision tree untuk memprediksi data yang sama. Terlihat ini ngepas banget ya, ngefit banget sama datanya. Nah, di sini kita, nah ini ngepas banget sama datanya. Di sini kita akan berdiskusi ya. Nah, kalau dipikir-pikir, grafiknya ada yang salah nggak, Bapak, Ibu, dan teman-teman serta? Kalau kita ngelihat grafiknya ini ada yang salah nggak? Atau decision tree bang, keren banget decision tree. Ini prediksinya akurat banget. Nah, bisa, bisa dituliskan ya pendapat Pak Ibu di kolom chat ya. Ada yang salah atau enggak ini? Wah, keren banget. Semua garis ada yang ada kena. Nah, padahal kenyataannya tuh ada yang salah sebenarnya ya. Kalau kita melihat grafiknya. Ini namanya overfitting kalau di dalam dunia machine learning. Jadi decision tree ini sangat 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 cenderung mengalami overfitting. Tadi dari Pak Agung datanya homogen ya. Nah, datanya ini bisa dikatakan datanya ini terlalu sedikit, yaitu satu, datanya sedikit. Dua, oke. Di sini kita membuat penjelasan terkait overfitting itu merupakan kasus di mana model atau algoritma itu terlalu cocok dengan data yang kita lihat. Jadi ini kan tadi kan kita fit, predict, train, infer ke data yang sama. Nah, kalau yang dikatakan Pak yang dikatakan oleh Pak itu tadi Pak Agung ya, data homogen itu kan kalau misal ada subsampelnya itu rata-rata variasinya sama. Jadi itu bisa dikatakan sebagai homogen. Ya eh, mungkin tidak juga sih, Pak. Jadi kalau homogen ini kan seperti datanya tuh eh, sta, eh, apa datanya itu stationary ya. Nah, ini sebenarnya karena memang kesalahannya ada di modelnya, bukan di datanya. Nah, coba dengan sini kita akan melakukan eksperimen lagi. Ini kan datanya kan kalau kita lihat kan ini ya, 1, 2, 3. Ini kita lihat di X-nya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 X-nya. Jangan Y-nya ya bervariasi lah. Cuman fokus dulu ke X-nya.
fokus dulu ke X-nya ya. Nah, kalau kita lihat, kita coba ganti X-nya dengan X yang baru dan Y-nya dengan Y yang baru. Nah, ini kalau kita predik, nah munculnya kayak gini nih. Kacau kan? Rasa tadi keren banget. Bisa dilihat pada grafik ini ya. Yang ini. Decision tree waktu mencoba memprediksi data yang baru, itu yang benar cuma 5 sama 6. Dan kebetulan banget data 5, 6 itu ada di data sebelumnya. Nah, data sebelumnya itu ada 5 dan 6. Sedangkan yang tidak ada pada data sebelumnya itu ada 7, 9, dan 10. Itu merupakan data yang tidak pernah terbaca oleh decision tree. Nah, ini merupakan kalau kita melihat grafiknya ya, decision tree itu memprediksi data yang sudah dilihat itu sangat akurat sekali, tapi tidak bagus pada data yang belum pernah dilihat. Data yang belum pernah dilihat itu ada 7, 8, 10, itu data yang belum pernah dilihat oleh decision tree. Jadi semua algoritma berbasis decision tree, jadi ada banyak ya algoritma yang punya basis decision tree seperti random forest, ada juga random forest, XGBoost, CatBoost, pokoknya yang boost itu juga basisnya decision tree. Kalau nanti kita akan mempelajari juga, itu tidak mengetahui apa yang di luar data yang sudah dilihat. Ya. Jadi mereka nggak tahu. Nah, random forest itu juga sama ya. Nah, ini kita coba juga random forest itu sama seperti decision tree. Bedanya ialah random forest itu banyak pohon. Kalau decision tree itu satu pohon. Kita bisa umpamakan seperti ini. Misal decision tree itu berupa satu pohon ya. Jadi kita tanya satu orang. Misal nih kita punya banyak kaleng di dalam. Kita punya banyak permen di dalam sebuah kaleng. Kalau kita cuma tanya satu orang, orangnya bilang ini 30, maka jawabannya 30. Seperti itu kan. Ya, kayak misal ya kita punya sebuah kaleng, punya sebuah kaleng isinya permen. Kita tanya ke suatu orang, ini kaleng isinya berapa? Kalau ngelihat dari keluarannya, ngelihat dari beratnya. Nah, orangnya bakalan jawab 30. Kalau orang itu jawab 30, ya udah kalau kita pakai decision tree, jawaban kita cuma itu 30. Sedangkan kalau kita pakai random forest, kita akan tanya ke banyak orang. Kita bertanya ke 1.000, 100, 10 orang, tergantung tree-nya. Jadi tree ini bisa dikatakan sebagai orangnya ya, individunya. Jadi misal nih, kita tanya ke 1.000 orang. Permen ini kaleng ini isinya berapa permen? Kita tanya ke orang pertama. Melihat dari beratnya dan tampilannya, ini isinya 30. Orang kedua bilang 28. Orang ketiga bilang 29. Orang keempat bilang 35. Dan seterusnya sampai orang ke 1.000 bilang, oh ini isinya 25. Nanti hasil akhirnya berupa rata-rata dari mereka semua. Nah, itu merupakan konsep dari random forest ya. Nah, itu ada banyak tree yang terjadi, nanti hasilnya akan di rata-ratakan. Nah, ini contohnya random forest ya. Ini datanya sama seperti yang dipakai decision tree, cuman beda model aja. Nah, kita buat data awal lalu plot grafiknya. Nah, dari sini udah kelihatan beda. Nah, random forest ini agak loose ya, agak lepas ya dari datanya. Nah, sedangkan decision tree itu memeluk erat erat datanya. Nah, random forest itu tidak terlihat seperti menahan diri untuk tidak memeluk data, sedangkan decision tree itu memeluk datanya, sangat memeluk datanya. Nah, sekarang kita coba nih random forest pada data yang belum dilihat. Nah, kita coba hasilnya sama saja ternyata. Kita prediksi menggunakan random forest,
hasilnya waktu kita visualisasikan pada data yang baru, itu sama saja. Tidak bisa sama-sama ekstrapolasi. Karena apa yang saya katakan tadi benar ya, di awal-awal benar ya. Decision tree, berbasis decision tree tidak akan bisa memprediksi data yang tidak pernah dilihat sebelumnya. Itu karena mereka semua berbasis decision tree. Kesimpulannya, jangan pernah pakai random forest, decision tree, ataupun algoritma yang memiliki basis decision tree dalam data yang sedikit. Sedikit ini maksudnya itu baik sedikit dalam kolom ataupun dalam barisnya. Jadi kurang merepresentasikan aspek yang bisa saja terjadi, ya. Itu. Nah, kalau misal datanya kurang, misal datanya kurang bagus, oh iya, misal jadi kita gunakanlah linear regression dulu. Nah, kalau linear regression nggak bisa capture, baru kita ambil decision tree ataupun random forest. Nah, misal kalau random forest nggak bisa, nah itu kita lanjut ke jenis algoritma selanjutnya. Banyak kok algoritma. Nah, di sini setelah kita bahas random forest, kita bakalan bahas salah satu algoritma yang unsupervised. Ya, ini T-SNE. Jarang kita dalam dunia data science sendiri ini jarang pembahasan terkait T-SNE, jarang pemahaman terkait T-SNE. Nah, jadi T-SNE itu panjangan dari Distributed Stochastic Neighborhood Embedding, itu algoritma dimensionality yang berfungsi untuk mengurangi dimensi ya, atas namanya ya, dimensionality reduction ya. Jadi tujuan T-SNE itu untuk mempermudah kita dalam melihat visualisasi data dari data yang dimiliki banyak dimensi. Jadi 3 kolom, 4 kolom, 100 kolom, dan seterusnya. Nah, ini nanti setelahnya akan direpresentasikan dalam bentuk yang indah seperti itu ya. Misal nih, kita punya data 2 dimensi itu seperti ini gambarnya nanti. Kita punya data F1 sama F2, kolom F1 F2, kalau kita visualisasikan nanti gambarannya seperti ini. Nah, data 3 dimensi seperti ini. Itu kita bisa gunakan tingkat kebesaran, tingkat kekecilan, itu bisa kita masukkan ke 3 dimensi. Nah, kalau 4 dimensi kan kita nggak tahu ya, aneh kan, maksudnya kita masa mau kita buat yang seperti konsep kubus tadi, seperti ini, itu kan nampak aneh kalau terlihat kan ya. Jadi kan dari sini lebih baik sebaiknya nah, jadi di sini konsepnya itu seperti gimana caranya di layar 2 dimensi kita mau ngelihat data yang dimensinya banyak banget. Nah, karena gambar 4 dimensi di layar 2 dimensi itu nggak mungkin. Nah, kalau 3 dimensi aja udah kelihatan aneh kan? Maksudnya kubus yang awalnya kita harus menipu otak kita baru kita bisa gambar kubus di gambar 2 dimensi. Nah, T-SNE ini bisa kita gunakan untuk mengurangi dimensi tersebut. Contohnya ini ya. Ini data yang kita miliki. Ini contoh penggunaannya. Langsung aja import sampai SNP, panas SPD, scalar purpose. Kita perlu standar scalar. Jadi untuk scaling di dalam Python ada juga T-SNE dari scalar juga. Ada juga make pipeline itu untuk mempermudah. Nah, contohnya seperti ini. Nah, tadi kan datanya yang awalnya 4 dimensi, kalau kita terjemahkan ke dalam 2 dimensi akan nampak seperti ini. Visualisasinya hasilnya seperti ini ya. Transformasi dari T-SNE itu seperti di layar. Nah, grafiknya itu enggak kayak di awal, enggak kayak yang ini ya. Maaf ya. Enggak kayak yang ini, karena datanya emang sedikit. Ini kan datanya banyak banget nih. Datanya pasti ada 5.000, 10.000.
Nah, kalau yang ini itu benar-benar datanya cuma ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 8, cuma 8. Jadinya kita nggak bisa gambar seperti yang awal tadi. Nah, tapi silahkan apabila kalian ingin mencoba, misal nih, coba pakai nilai rapot ataupun nilai apa, itu pakai Disney. Karena jumlah siswa kan pasti ada sisanya 36, dikalikan sama satu angkatan itu mungkin dengan masing-masing jurusan itu ada lah ya, ada 500. Nah, eh, itu bisa Disneyable lah, bisa, kita bisa melihat secara jauh. Nah, ada juga yang namanya nih Principal Component Analysis. PCA atau Principal Component Analysis itu metode dimension reduction yang lain lagi daripada Disney ya. Nah, kalau Disney kan ibaratnya kita menggambarkan kubus yang awalnya 3 dimensi ke dalam kertas 2 dimensi. Tapi kalau PCA ini menganggap bahwa fitur atau variabel yang memiliki varian tertinggi adalah yang terpenting. Ya mungkin gambarannya kalau misal kita gambarkan seperti eh, kalau kita gambarkan seperti dunia nyata ini mungkin beda lagi ya. Nah, jadi apabila kita punya 4 kolom data, PCA akan menyortir variabel atau fitur berdasarkan ada petiknya ya nih, ada petiknya varians yang tertinggi. Nah, visualisasinya seperti ilustrasi berikut. Nah, variansnya itu ada tanda petiknya nih. Nah, PCA itu tidak hanya memilih fitur dengan menyortir variabel berdasarkan varians fitur atau variabel tersebut. Jadi PCA mengambil varians. Jadi bukan disortir terus diambil ya, tapi benar-benar ya mungkin cara kasarnya seperti PCA ini mengambil jiwa dari tiap variabel tersebut ya. Jadi kan enggak, kalau kalau kita biasanya kan cari sortir varians kan kita sortir nih, mana nih yang paling tua. Oh, kamu yang paling tua. Nanti kamu tak ambil. Jangan PCA enggak. PCA itu yang diambil umurnya ya. Jadi ya umurnya terus kita cari tahu. Ya mungkin analoginya eh, jelek banget ya, tapi itu kurang lebih seperti itu. Nah, seperti itu. Ini contohnya ya. Jadi yang awalnya eh, datanya miring gini dilurusin. Jadi seperti ini, dilurusin dan pusat-pusatnya ada di titik 0. Ini kan pusatnya di titik eh, 5 ya. Jadi 0 ini di sini. Jadi lurus. Nah, awalnya pola titiknya miring-miring, sekarang titiknya jadi lurus horizontal pola varians. Nah, contoh PCA itu seperti ini. Ini data yang sama ya dengan Disney tadi ya. Nah, kita import library yang dibutuhkan untuk PCA dan membuat grafik dari datanya. Ini datanya. Datanya 6 data, ini data yang belum tertransformasi ya sama PCA seperti ini, seperti di gambar. Nah, setelah ditransformasi jadi seperti ini. Seperti pada gambar berikut nih. Ini kalau kita lihat perbedaannya itu yang kiri itu birunya tuh awalnya urut dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 itu runtut. Sedangkan yang setelah PCA itu langsung kayak berantakan gitu kan birunya. Karena itu disortir ulang tadi ya, mengambil jiwanya, mengambil varians dari variabel lalu dibalikin tapi secara ya agak acak sih, agak acak tapi urut itu. Nah, kesimpulan kalau kita pakai PC itu kalau misalnya kita perlu yang namanya menganalisis varians itu kita pakai PCA. Nah, PCA itu mengubah fitur dari yang memiliki varian terbesar. Tidak nggak kayak Disney ya. Kalau Disney kan dari ya benar-benar dipindah-pindahin manual. Mungkin barangkali nanti perlu pembelajaran, saya akan berikan video pembelajaran terkait PCA, Disney, dan lain sebagainya ya.
Nah, PCA itu analisis varians, jadi PCA bisa menghilangkan informasi yang tidak penting pada data. Jadi cuma diambil variansnya. Kayak misal eh, kita bisa berikan analogi ya. Saya suka buat analogi. Kita bisa berikan analogi seperti misal belum bukan. Kita bisa ambil analogi seperti halnya kalau kita mau ambil buah. Nah, kalau kita ambil buah, pasti kan ada daunnya, kadang ada bulunya, ada tangkainya, ada macam-macamnya lah ya. Nah, kalau PCA ini langsung diambil sarinya, langsung diambil buahnya, to the point, di daging buahnya. Tapi kadang-kadang kan PCA juga algoritma yang bisa salah juga karena buatan manusia ya, karena algoritma buatan manusia ya. Nah, PCA ini juga bisa salah. Nih, misal ambil dagingnya tapi bijinya keambil dikit atau kulitnya keambil dikit. Nah, bisa saja seperti itu. Jadi PCA ini menghilangkan noise atau informasi atau ya bagian dari data yang tidak kita butuhkan. Seperti itu. Terus juga LDA atau Linear Discriminant Analysis. Ini merupakan algoritma yang digunakan untuk mencari hubungan linear antara variabel atau fitur dalam satu data yang memisahkan kelas atau data tersebut. Oke, agak bingung ya. Jadi algoritma yang digunakan untuk mencari hubungan linear. Jadi kita mencari hubungan linear antara variabel fitur dalam suatu data. Variabel fitur dalam satu data. Yang memisahkan kelas tersebut. Loh, kok kelas? Nah, ya kita lanjut dulu aja ya. Linear discriminant analysis bisa dikatakan sebagai supervised learning karena membutuhkan variabel target dalam operasinya. Nah, jadi cara kerja LDA itu, misal kita punya data klasifikasi, kita mau mengklasifikasikan dua kelas, iya atau tidak. Nah, LDA ini berfungsi untuk membantu memisahkan dua kelas tersebut, ya. Jadi berfungsi untuk memisahkan kedua kelas tersebut, baik eh, itu secara gini atau secara gitu, itu bisa dikatakan seperti itu, ya. Nah, walaupun memiliki konsep dimensional reduction, LDA tetap butuh variabel target. Jadi ini agak lain ya BCA ini ya, tapi ini dimensional tapi supervised. Nah, seperti itu. LDA bekerja dengan cara menganalisis rata-rata dan standar deviasi dari data dalam tiap kelas. Jadi yang ya dianalisis, yang tidak ya dianalisis. Dari rata-rata dan standar deviasi tersebut, LDA itu memisahkan target kelas. Jadi dipisahkan. Jadi gimana caranya biar min dan standar rata-rata dan standar deviasi itu terpisahkan. Misal nih, ya tadi ini seperti yang dikatakan Pak Ahmad tadi ya. Kalau misal datanya homogen itu susah dipisahin. Jadi kan otomatis min sama minnya mepet, standar deviasinya juga besar. Kalau gini kan eh, udah ya, maaf ya, saya gambar ya. Kalau minnya mepet kan otomatis ini data satu, ini data dua. Kalau udah mepet, terus standar deviasi masing-masing data juga besar. Itu gimana? Ya udah, wassalam itu. Salah. Nah, kita samakan ya. Nah, ini standar deviasinya. Ilustrasinya ada ya, ada di gambar ya. Nah, eh, udah pepetan, besar lagi standar deviasinya lah. Ini yang sulit, sungguh sulit ini. Begitu sulit karena datanya itu dengan min yang mepet saja sebenarnya itu sudah sulit untuk memisahkan data. Apalagi dengan ditambah standar deviasi yang luas. Ya, pokoknya lebih baik sebaiknya itu kalau misal minnya itu terpisah jauh dan standar deviasinya sesedikit mungkin, sekecil mungkin.
Ya, kita maunya seperti itu. Tapi tergantung datanya ya. Datanya kayak gimana terlebih dahulu, kayak gimana dulu datanya. Jadi atau kalau misal ingin itu bisa dites yang namanya apa hype null reject hype null hypothesis. Nah, itu ada yang namanya null hypothesis ya, hipotesis null. Jadi itu berfungsi untuk apakah kedua data ini berbeda atau enggak, apakah ini null atau bukan. Kalau misal kedua data ini ternyata sama, kita tidak bisa menolak hipotetik null itu ya, hipotetik nullnya ya. Kita tidak bisa menolak eh, bahwa data ini datanya itu sama. Tapi kalau datanya berbeda, secara p-value-nya itu di bawah 0,05, maka bisa kita katakan datanya beda dan akan mudah untuk dipisahkan. Seperti itu. Ya, maaf ya apabila banyak terminologinya di sini. Nah, di sini penerapan LDA itu seperti ini, kita import dataset lalu kita import library lalu buat dataset. Datasetnya data SAMI ya. Kita pakai make classification dari scikit-learn. Di sini kita visualisasikan datanya seperti ini. Ada data X, ada data yang 0, ada kelas 1 dan kelas 2. Itu mereka agak nyampur, tapi nggak bisa juga. Agak nyampur, tapi nggak nyampur juga. Jadi agak bisa agak nyampur. Nah, kita buat visualisasinya seperti ini. Terus kita panggil LDA sama standar scalar. Kita masukin tuh ke dalam pipeline. Terus, oh ya, di dalam linear discriminant analysis itu ada parameter namanya n-components. Itu nggak boleh lebih dari variabel atau fitur yang ada ataupun lebih dari target kelas. Misal, kita punya eh, klasifikasi 2 kelas ya. Ya berarti cuma boleh satu n-components. Tapi kalau kita punya banyak, misalnya, apabila kalian tahu soal itu ya, yang classification number itu ya, 0 sampai 10 ya. 0 sampai 10, tapi kita cuma punya fitur 3, ya udah cuma bisa 3. Jadi ini seperti AND statement ya, if apa or statement atau or statement. Nah, kalau misal eh, leb- harus harus kurang dari harus kurang dari harus kurang dari jumlah target, kurang dari jumlah target, dan kurang dari jumlah variabel. Nah, terus kita visualisasikan nih hasilnya kayak gini. Nah, nah ini kok munculnya cuma satu garis, soalnya kita tadi milihnya n komponen 1 ya. Beda lagi kalau on komponennya 2 atau 3. Nanti bakalan nampak lebih bagus lagi. Nah, itu namanya seperti ini. Ini kita bisa ngelihat makin ke kanan tuh merupakan kelas pertama atau kelas 1, kelas ya, kelas seperti itu, dan makin ke kiri itu kelas tidak. Nah, seperti ini. Jadi LDA ini membuat garis yang menjadi jembatan antara kedua kelas, yang menjadi pusat antara kedua kelas variabel seperti itu. Oke, jadi kesimpulan dari LDA ini merupakan kita tadi melihat LDA itu hanya bisa memisahkan target berupa kategorikal. Apabila kita mencoba target kontinu, LDA akan memberikan sebuah error message yang mana hanya ingin menerima target kategorikal. Nah, coba aja ya nanti ya. LDA tapi regression. Nah, tujuan algoritma LDA bekerja dengan memisahkan data antara tiap variabel dengan garis linear. Jadi misal, eh, maaf ini saya gambar sini lagi. Ini data kita ya. Jika yang biru, terus ada juga data kita yang merah di sini. Nggak nyampur. Nah, LDA ini membuat jembatan atau garis di antara kedua ini. Nah, oke, jadi LDA itu ini ya.
LDA itu yang hijau ini. Makanya tadi kan nampak kayak yang makin ke sini makin biru, makin ke sana makin merah. Karena itulah tujuan LDA itu untuk membuat garis yang mana bisa dikatakan makin ke sana makin apa, makin ke sini makin ini. Jadi supaya model kita bisa membedakan. Seperti itu ya. Nah, jadi sekian pemaparan materi dari machine learning ya. Tadi sungguh banyak, saya akui banyak banget. Jadi di sini kita akan membuka sesi tanya jawab sebelum sesi satu lagi, yakni best practice. Jadi untuk peserta, Bapak Ibu dan teman-teman peserta, silakan mengajukan pertanyaan, 5 pertanyaan, karena setelah ini masih ada sesi lagi ya, sesi best practice dari Mbak Trifosa terkait Python ya, penerapan Python di dalam PKL-nya. Oke, silakan pertanyaan untuk para peserta. Pertanyaan dari para peserta. Mungkin 5 pertanyaan ataupun hingga 17-15 ya. Oke, saya tunggu. Oke, satu Pak dari Pak Arifan ya. Izin Pak, sekarang itu tidak ada dokumentasinya. Oke, karena dari contoh banyak library Scala yang tidak saya ketahui. Oke, jadi library Scala itu ada dokumentasinya. Bisa silakan di searching di sini di Google, cari saja Scala. Nah, scikit-learn ya Scala. Nah, setelah ketemu ada scikit-learn machine learning in Python. Nah, di sini kan ada banyak nih, ada banyak contohnya nih. Ini kalau kita ke API, kita ke atas nih, ada API nih. Kalau kita klik, ada banyak jenis, ada segala jenis library yang dimiliki oleh scikit-learn. Dia ada library dari Ensemble dengan sub library Ensemble, ada juga dataset, ada juga nah jadi yang kita pakai ini manifold ya. Manifold ada Disney nih, Disney ya. Di sini ya, Disney, ada Disney. Terus ada juga MDS multidimensional scaling juga ada. Terus untuk PCA itu ada di decomposition, ada di PCA sini. Jadi bisa dicari di itu ya Pak, di API di kolom di menu API di kiri atas ini. Nah, nanti ini kebanyakan munculnya dari situ. Oke, untuk Pak Muhammad Anifanka itu, untuk Mas Zidan di sini tidak ada penugasan resmi, tapi ini ditambahin saja ya, tambah saja ke notebook, karena kalian kan yang sudah mengumpulkan lewat kuis kan ada segala update di notebook kan, saya bisa lihat nih. Nah, silahkan untuk memberikan tambahan saja. Silakan untuk memberikan tambahan di notebooknya. Oke, seperti itu. Nah, untuk Mas Rafli Ramadan, untuk data science COVID-19 termasuk data machine learning. Nah, ini data machine learning. Nah, oke. Sebelumnya mungkin Mas Rafli bisa menjawabnya lewat open mic ya, karena ini interaktif. Sebelumnya tujuan kita ingin ngapain
data COVID-19 ini mau kita apain terlebih dahulu? Mau kita predisikah, atau kita analisis, atau kita lihat saja? Nah, ini kita cari tahu ya alasannya ya. Mau dianalisis Kak, Oh. analisis cara membuat data COVID-19. Oke, ya. Jadi kita mau analisis ya. Untuk analisis sendiri, oh Pak Adik Putra akhirnya ke unmute. Untuk analisis sendiri data COVID-19 itu kan bisa cukup dengan visualisasi saja, ataupun dengan tadi dengan clustering, ataupun dengan itu ya, ataupun dengan dimensional reduction ya. Soalnya kalau COVID-19 itu kan biasanya kita ngelihat ada lokasi, ada ya lokasi orangnya di mana lah, orangnya di Semarang, orangnya di Jawa Barat, orangnya di Jawa Tengah, seperti itu. Kedua, ada varians yang dimiliki orang tersebut. Apakah orangnya kena Omicron, orangnya kena Omega, orangnya kena Alpha, kan banyak kan. Terus ada juga lagi, apakah kapan, tanggal berapa hal tersebut dilaporkan, tanggal berapa. Nah, terus waktu 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 pasien mengalami gejala. Jadi pertama kali ngelapor sampai sekarang tuh sudah berapa hari. Itu kan bisa masuk data juga. Nah, terus ada juga keluhan pasien apa saja. Bisa aja kan bukan COVID kan? Kan bisa aja pilek, radang tenggorokan, panas, ternyata bukan COVID. Ternyata flu. Bisa aja gitu. Nah, jadi kita harus cari tahu dulu nih alasannya. Kalau cuma analisis, kita bisa saja pakai yang tadi Kak. Visualisasi pakai Seaborn sama Matplotlib cukup sudah bisa. Tapi kalau kita mau step further, kita mau prediksi. Nah, baru kita pakai machine learning. Nah, prediksi itu gimana? Itu bisa kayak misal gini. Kita punya data COVID-19, data real time COVID-19 dari setiap kabupaten. Ini kita mau prediksi, bisa. Kita mau prediksi pakai time series, bisa. Kita mau prediksi pakai lag features, bisa. Itu ya tergantung tujuan lah ya Kak ya. Prediksi atau prediksi atau analisis biasa. Atau deskriptif ya. Kalau istilah data science kita mau prediktif atau deskriptif. Seperti itu ya Kak Rafli. Siap, terima kasih Kak Meski. Ya, sama-sama. Oke, untuk penjelasan Pak Syahrul 2D, 3D, 4D itu bagaimana? Nah, contohnya ini Pak. Kita mau kubus 3 dimensi ya. Nah, ini kan kubus kan harusnya bisa diputar-putar kan? Karena 3 dimensi ya. Harusnya kita bisa melihat diputar-putar. Tapi di sini kita cuma bisa ngelihat sisi ini doang. Di depannya doang. Ini kan ini sebenarnya ini gambar 2 dimensi. Hanya saja kepala kita tertipu bahwa ini gambar 3 dimensi. Sama seperti data. Nah, data 3 dimensi. Nah, data 3 dimensi itu gambarannya seperti ini, Pak. Jadi gambarannya seperti ini ya. Bisa dikatakan ini 3 dimensi atau bukan? Ini kan 2 dimensi hanya saja itu. Kepala kita tertipu sama visualisasinya ya. Maka kita nggak, oh ini 3 dimensi. Padahal ini 2 dimensi. Jadi ini seperti dikatakan ini apabila ada data 3 dimensi yang diterjemahkan ke dalam 2 dimensi, itu seperti halnya kita melihat kubus di dalam sebuah layar. Jadi ya seperti halnya data 3 dimensi ini data yang punya variabel lebih banyak daripada data 2 dimensi, dan data 2 dimensi itu fungsinya untuk mengurangi variabel tersebut. Ya, agak bingung ya.
Jadi kurang lebih seperti itu, Pak. Ini lebih ke persepsi pemahaman eh, persepsi pemahaman itu dimensi seperti itu, Pak. Oke, terakhir ya dari Mas Muhammad Aris. Mas Aris, dalam mencari parameter ada paling bagus random search atau grid search. Menurut saya yang paling bagus Optuna, Mas. Paling bagus adalah Optuna. Jadi ada library machine learning namanya Optuna, itu lebih bagus. Karena random search CV itu anu, cuma itu kan buatan scikit-learn ya. Jadi eh, scikit-learn itu secara random cari algoritma, cari parameter yang terbaik. Nanti kalau yang itu akan secara random cari parameter, nanti yang terbaik akan akan cari parameter secara random yang mana nanti hasilnya akan dicatat. Nah, kelihatan tuh nanti yang terbaik yang mana. Nanti yang terbaik akan diambil sama scikit-learn-nya. Itu juga grid search CV sama. Bedanya grid search CV itu seperti kita mencari segala kombinasi yang bisa dibuat pada data. Nah, keduanya ini punya throwback-nya masing-masing. Saya pernah nyoba ya. Random search CV itu cepat, tapi kita nggak yakin. Kan kalau random search CV kan kita bisa nentuin mau berapa kali perulangan. 5, 10, 15, 20, 25. Itu terserah kita. Tapi kita selalu nggak yakin. Oh ini, aku selalu nggak yakin nih. Oh ini kalau misal ada yang lebih bagus gimana? Kalau gini gimana? Kalau gitu gimana? Gitu. Nah, sedangkan kalau grid search CV itu eh, kita nggak bisa nentuin seberapa banyak perulangannya. Ya, perulangannya itu tergantung parameter yang kita berikan. Kita berikan parameter, kombinasi parameter, misal nih, pertama parameternya ada satu parameter butuh 5 nilai. Terus bawahnya parameter butuh 5 nilai lagi. Bawahnya lagi butuh 5 nilai lagi. Bawahnya lagi butuh 5 nilai lagi. Jadi kita misalkan 5 kali 5 kali 5 kali 5. Nah, itu ya kita akan butuh sebanyak berapa itu? 625 perulangan untuk mencari parameter terbaik yang mana itu buang-buang waktu. Nah, belum lagi kalau kita dikejar deadline ya. Nah, itu buang waktu kan. Jadi tergantung yang mana yang bagus itu tergantung situasi karena ada juga kalau kita pakai Google Colab kan kita nggak bisa lama-lama kan. Kalau lama-lama nanti bakal muncul collab session ended, you have to buy premium. Nah, seperti itu. Ataupun kalau pakai Google Notebook bisa juga, itu bisa juga unlimited waktunya, bisa runtime sambil ditinggal. Tapi kembali lagi menurut saya tergantung pilihan, dan kalau tanya secara personal pakai Optuna ya. Jadi ada Optuna. Nah, ini di sini Optuna Hyperparameter Optimization Framework itu. Oke, sama-sama ya, Saris. Jadi seperti itu. Mungkin ini sudah 17.20 ya. Oke. Jadi silahkan untuk nanti mengisi lagi, ditambahin pada kodenya, kode machine learning yang terdapat pada PPT. Atau kalau mau tambahin lagi. Jadi misal ini kan di sini kan datanya sedikit. Silahkan coba apabila kalian mau nyatuin data yang kalian baca pakai Pandas, terus dimasukin ke Disney, masukin ke PCA juga boleh itu. Oh, kalau modeling dilakukan di lokal, oh, boleh saja. Oke, benar ya. Kalau modeling boleh di lokal, cuman setahu saya modeling itu berat, Mas, karena fit itu butuh RAM dan CPU. Jadi kalau misal lokalnya, kalau nggak mau mempertaruhkan CPU lokalnya, jadi sebaiknya jangan. Boleh. Karena mungkin kalau misal ingin modeling lama, tapi modeling lama itu bisa pakai Kaggle notebooknya. Jadi awal kita kan Kaggle notebook. Jadi awal kita kan kita ngecek kita untuk mendaftar
di akun Kaggle agar kita bisa punya akses berupa kompetisi Kaggle maupun notebook pada Kaggle-nya. Karena notebook pada Kaggle itu kita bisa mengakses kayak notebook-nya, kita bisa nge-run secara waktu yang tak terhingga. Seperti itu ya. Kalau lokal itu sih bahaya sih menurut saya, bahaya untuk PC. Oke. Oh, dari Mas Diki Mas Kailani. Semoga satu kasih ya. Oke. Scikit-learn, TensorFlow, PyTorch itu apa? Nah, itu mereka itu nama-nama library di Python ya. Scikit-learn itu pengembang dari library yang berisi scikit-learn. Nah, untuk TensorFlow itu pengembang ya isinya TensorFlow. Jadi masing-masing punya kelebihannya masing-masing. Nah, kalau scikit-learn itu isinya machine learning tradisional seperti linear regression, Bayesian tree, dan lain sebagainya. Dan untuk TensorFlow dan PyTorch itu isinya itu model neural network, yaitu next level ya. Di sini tidak ada di sini next level. Jadi eh, itu bisa digunakan untuk PyTorch dan PyTorch dan TensorFlow itu digunakan untuk neural network untuk komputasi yang lebih rumit lagi. Yang tadi saya katakan, misal linear regression nggak bisa, Bayesian tree nggak bisa, maka neural network solusinya. Seperti itu. Jadi mereka itu library modul yang digunakan dalam dunia Python machine learning. Nah, untuk Mas Aris ini flex ya Mas sepertinya ya Mas. RTX ya bisa jelas lah. Itu bisa pakai banget ya RTX. Oke. Oh, sepertinya sudah selesai saya. Di sini sebelum menjelang 5 menit terakhir akan saya persilahkan kepada Kak Trifosa untuk eh, melakukan best practice kode Python, kode analisis yang pernah dibuatnya. Jadi sebagai contoh. Oke, Kak Trifosa, apakah ada dalam meeting? Ya, baik. Terima kasih Rizky atas waktunya. Oke, Baik semuanya, perkenalkan sebelumnya saya Triposa Lovely Prestia, sama seperti Rizky, merupakan mahasiswa PJJ Teknik Informatika di Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan atau menampilkan serta mempresentasikan hasil visualisasi data yang saya pernah buat. Nanti mohon bantuannya Mas Rizky kalau misalnya ada kesalahan dari yang saya jelaskan. ya. Baik, saya izin share screen. Baik, apa sudah terlihat ya semuanya? Nah, jadi ini merupakan hasil data atau visualisasi data yang pernah saya buat ya. Jadi sebelum itu tuh saya mohon maaf ya saya mengambil waktunya karena di sini kemarin saya baru diinfoin sama Pak Gatot untuk menjelaskan serta mempresentasikan hasil visualisasi data yang pernah saya buat di notebook Jupyter Notebook yang ada di Anaconda. Baik, di sini yang saya ambil, yang saya presentasikan merupakan peserta diklat BMTI di Departemen Ketenaga Listrikan. Baik, di sini yang pertama itu sama aja ya seperti Mas Rizky sebelumnya mempresentasikan atau menjelaskan, kita harus memanggil library matplotlib, bisa kita singkat aja ya biar nanti nggak terlalu panjang, yaitu PLT, dan juga memanggil pandas atau PD gitu. Sini bisa saja saya memanggil Simboard atau NumPy, tapi saya hanya memakai 2 library aja. Baik, yang untuk kedua ini saya memanggil atau mengimport data peserta diklat yang sebelumnya sudah saya formatkan bentuk CSV ya. Mungkin teman-teman sudah pernah dengarnya. Dengan data frame kita memanggil pandas, terus pandasnya akan membaca format dengan data format CSV, karena di pandas ini bisa membaca Excel, CSV, dan SQL juga sih. Lalu
kita buat data frame seperti ini, lalu akan muncul data peserta diklat dalam bentuk CSV-nya seperti ini ya. Jadi nanti di sini ada parameternya seperti nama peserta, sekolah, kabupaten, predikat, dan sebagainya. Bahkan ada provinsi juga nih. Nah, ini dari banyak dari satu Indonesia ya, kalau nggak salah ini ya. Lalu di sini saya buat korelasi yang saya buat itu adalah korelasi banyak SMK yang menjadi peserta diklat BMTI di Departemen Ketenagalistrikan. Nah, mungkin di sini juga ada salah satu sekolah dari teman-teman peserta sekalian ya. Jadi ini coding atau code yang saya gunakan. Yang pertama merupakan saya memanggil SMK karena di sini memang mencakup SMK. Jadi yang saya panggil ada parameter pertama itu SMK. Jadi harus sesuai dengan parameter yang ada di data CSV ini. Jadi kalau misalnya saya salah buat di sini, misalnya saya buatnya nggak nggak sesuai dengan yang ada parameter di CSV, dia tuh kadang bakal error gitu loh. Lalu ada .value cons, ini nih menampilkan nilai atau isi dari parameter sekolah tadi. Lalu yang kedua, yang ini adalah SMK index. Ini untuk menampilkan indeks dari SMK, dari nama-nama SMK. Lalu di bawahnya adalah menampilkan value atau nilai dari SMK tersebut gitu. Lalu ini juga tadi juga saya ada dengar dibahas juga sama Mas Rizky mengenai ini, itu mengatur ukuran bar. Jadi panjang dan lebarnya itu kita atur di sini yang 20 dan 50. Lalu untuk yang ini, yang PLT bar H, lalu ada SMK index dan SMK value, itu untuk membuat barnya atau grafiknya menjadi horizontal. Jadi ada juga yang vertikal, ada yang horizontal, seperti itu. Dan yang di bawahnya ini ada title, ya seperti ini, membuat judul seperti ini ya. Korelasi banyak SMK menjadi peserta itu. Dengan ukurannya kita bisa tentukan, saya pakai 20, bisa pakai 50, itu besar banget. Dan yang terakhir ini adalah finalisasi, yang untuk menampilkan yang sudah kita buat, proses yang sudah kita buat, dan itu akan menampilkan barnya seperti demikian. Jadi ini data yang saya gunakan ini untuk mempermudah sih. Kalau menurut saya ini data set yang untuk mempermudah gitu ya. Agar kita tuh tahu bahwa berapa banyak sih SMK yang menjadi peserta diklatnya di Departemen Ketenagalistrikan gitu. Di sini saya kurang tahu ada berapa SMK di sini, tapi yang paling banyak pesertanya itu ada di SMK Negeri 2 Komodo dengan jumlah peserta ada 15. Nah, yang ini adalah value-nya tadi, lalu ini adalah indeks dari SMK-nya itu ya. Di sini ada SMK Negeri 2 Komodo, ini ada di Nusa Tenggara Timur, dan di bawahnya ada SMK Negeri 2 ND, ada di 12 peserta, dan SMK Negeri 2 Kota Bekasi itu ada di 11. Lalu yang paling rendah kita bisa lihat di sini ada 1 peserta doang, ada banyak banget. SMKS Semen Gresik, dan banyak yang paling terakhir, mungkin ini samai satu sih, SMK Negeri 1 Cibinong. Itu merupakan data yang bisa kita lihat ya. Jadi ini kayak mempermudah gitu, karena saya juga dulu pernah membuat data sekolah saya sendiri, karena saya saya berasal dari Kalimantan Utara, jadi saya mengambil data sekolah saya, dan bisa saya lihat berapa banyak korelasi-korelasi yang bisa saya ambil dari data CSV ini, gitu. Korelasi misalnya banyaknya SMP gitu, yang masuk ke sekolah saya saat itu. Lalu ini adalah korelasi kedua, korelasi peserta berdasarkan SMK. Korelasi provinsi peserta berdasarkan SMK. Jadi ada berapa provinsi, dan saya mengambil di Kalimantan Timur ya. Kalimantan Timur, peserta yang berasal dari Kalimantan Timur, sama juga ini mengatur ukuran barnya. Lalu di sini saya akan memanggil provinsi dari Kalimantan Timur, karena yang saya ingin ambil adalah Kalimantan Timur. Di sini juga bisa mengambil provinsi Jawa Barat misalnya, atau provinsi Jawa Timur, atau provinsi mana. Lalu ini yang baris ke-4, di sini proses dari yang di atas, proses dari yang provinsi Kalimantan Timur ini.
untuk mencetak datanya gitu. Lalu ini sama juga seperti di atas, di sini mengambil sekolah atau SMK dengan menampilkan nilai dari SMK tersebut. SMK apa aja gitu loh. Yang ada menjadi peserta di diklat di BMTI, tapi di Provinsi Kalimantan Timur. Lalu ini juga yang kalau ini untuk membuat grafik ya, membuat grafik yang tadi di atas itu ada hanya itu memakai itu bisa horizontal. Kalau ini barnya tanpa H itu dia vertikal, jadi dia ke atas gitu. Jadi kalau bisa kita ubah jadi H, dia juga bisa secara horizontal. Lalu di bawahnya ini mengatur teks ya, mengatur teks yang ada di sumbu X dengan ya, jadi nanti rotasinya itu bisa 90, jadi dia bisa tegak dengan ukurannya 11, bisa kita ganti juga ukurannya. Lalu ini sama title, di sini kita bisa masukkan ini F gunanya untuk memproses data prof ini yang dalam kurung kurawal sini, agar nanti ya nggak manual lagi masukin nama provinsinya gitu. Tapi kalau kita nggak pakai ini nanti nggak kebaca gitu provinsi yang dimaksud, jadi sistemnya tidak tahu. Lalu yang di bawah itu adalah subtitle. Ini membuat seperti ini ya, judulnya gitu. Sama yang terakhir juga itu adalah finalisasi untuk menampilkan data yang sudah kita buat. Nah, ini contohnya ya. Misalnya di sini nih, ada SMK Negeri 6. Ini seluruh Kalimantan Timur ini. Jadi mau dia ada dimanapun itu masuk semua, karena sistemnya membaca seperti itu. Ada di SMK Negeri 6 Balikpapan, itu ada berapa peserta? Ada 5 peserta rupanya yang ikut. Itu ada 5 guru yang bisa ikut, lalu ada 5 guru maksudnya. Terus ada SMK Negeri 1 Bontang, itu ada 3, dan SMK Negeri 1 Sangga itu ada sama juga 3. Lalu SMK swasta Setiabudi Balikpapan ada 2, beserta dengan SMK Negeri 2 Samarinda, SMK Negeri 1 Balikpapan itu ada masing-masing 2. Dan yang paling terendah itu hanya 1 peserta, yaitu SMK Muhammadiyah 1 Sangatta Utara. Nah, saya juga ada buat visualisasi, korelasi nih, Jawa Barat ya. Nah, di Jawa Barat itu sama aja yang kayak codingnya di atas. Nah, ini untuk yang ini kan untuk ke diklat Departemen Ketenaga Listrikan ya. Jadi itu yang paling banyak itu ada di SMK Negeri 2 Kota Bekasi. Itu ada paling sedikit, ada banyak sini yang kurang tahu ada saya. Tapi yang paling terakhir itu adalah SMK swasta Pasundan Cianjur. Mungkin di sini ada SMK-nya teman-teman mungkin ya. Saya nggak tahu karena saya dapat data ini juga dan saya mengelolanya, diminta oleh Pak Gatot untuk menampilkannya juga. Ya, nah, mungkin seperti itu ya teman-teman untuk data yang bisa saya tampilkan gitu. Mungkin sekian aja. Mungkin saya bisa stop share screen ya. Mungkin kalau untuk ini kesimpulan saya, kita dapat mengetahui statistik dari data-data yang ingin kita kelola. Jadi ya data itu kita harus ubah dulu ya di bentuk CSV tadi. Oke. Mungkin untuk teman saya, soalnya tadi saya disuruh 2 orang, kepada teman saya mungkin bisa ya. Saya Rizky. Ini waktunya udah lewat 6 menit, jadi ini kita langsung aja. Oke. Oke, saya kembalikan ya. Jadi tadi adalah contoh data science atau contoh mepet data science yang sudah menerapkan visualisasi. Jadi kita analis deskriptif ya, tapi yang tadi belum sampai ke prediktif, baru sampai deskriptif. Yang nanti bakalan kita terapkan di data sekolah juga. Ya, pada penugasan itu ya, penugasan pertama yakni data sekolah. Itu penugasan kedua, penugasan pertama kuis, penugasan kedua data sekolah, itu akan kita buat seperti itu. Itu berupa sistem deskriptifnya. Poin plus lagi apabila ada sistem prediktif, yang mana tapi itu nggak wajib, itu poin plus saja. Mungkin ya sekitar 80-20 lah poinnya gitu. Oke, jadi seperti itu saja. Mungkin
tidak ada sesi tanya jawab ya untuk ini karena ini kita udah lewat waktu. Jadi izin saya akhiri. Saya Rizky Anugrah Ananto, mahasiswa sebagai moderator serta pemateri. Mohon maaf apabila atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di esok hari ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.